Novum itu berlaku di persidangan. Novum tidak pernah berlaku di dalam hal dia sedang berada di lapas. Jessica Kumala Wongso sudah bebas bersyarat, tapi berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024 dari Lapas Pondok Bambu. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan pihaknya akan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali, meskipun Jessica sudah bebas bersyarat. Otto mengatakan putusan terhadap Jessica tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini. Otto menyebutkan, hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak. Tim hukum Jessica akan memberikan bantuan hukum untuk PK. Otto Hasibuan mengatakan, pihaknya memiliki bukti baru. Dia meyakini bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim. Praktisi hukum, Ricky Helbert, yang juga pernah menjabat sebagai Karwasidik Bareskrim Polri, ikut memberikan komentar soal rencana Jessica akan mengajukan PK tersebut. Pengajuan PK itu bisa lebih dari sekali. PK di atas PK, PK di atas PK lagi. Nah ini kalau menurut hemat saya perlu juga pengaturan tentang masalah revisi tentang penggunaan PK. Nanti kalau nggak seandainya PK terus dilakukan dengan novum, PK novum nggak akan ada selesainya, gitu loh. Tapi namun demikian, itu kan hak daripada Jessica dan Otto ini kan haknya kan dilindungi undang-undang. Menurut saya itu ya sah-sah saja. Nggak ada hal yang tabu di dalam mengajukan PK untuk wilayah hukum di Indonesia. Negara lain mungkin berbeda ya. Kira-kira begitu untuk menanggapi PK itu. Saya nggak bisa terlalu menungkit untuk menanggapi tajam, karena itu memang hak mereka untuk mengajukan PK kembali. Ya mudah-mudahan ya bisa masuk kembali PK tersebut dengan novum-novum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu ya. Nah, soal itu Pak, yang kan Giselle itu vonis 20 tahun, tapi kan Nare cuma kena 8 tahun setengah. Nah, Pak Otto tuh bilang kan ditanya waktu itu kenapa bisa bebasnya cepat, karena katanya ada novum. Jadi novumnya waktu itu disembunyikan gitu. Pas sidang yang waktu sebelum vonis itu ada novum yang disembunyikan oleh seseorang. Nah, tapi setelah itu novumnya ditemukan gitu, baru akhirnya bisa bebas. Nah, seperti itu Pak. Mungkin nggak begitu loh ya. Namanya bebas bersyarat tuh nggak ada berdasarkan novum. Ini tolong dibeda-bedakan, dipilah-pilah tentang ketentuan undang-undang. Novum itu berlaku di persidangan. Novum tidak pernah berlaku di dalam hal dia sedang berada di lapas dan lain sebagainya dengan beberapa kriteria itu. Karena novum itu kan dimunculkan pada saat mungkin PK atau mungkin banding dan lain sebagainya. Jadi bukan di dalam bebas bersyarat itu. Ya menurut hemat saya bukan begitu hukumnya, itu ya. Oke Pak Dian, langkah yang diambil Jessica untuk melakukan PK itu dikatakan langkah yang cukup benar nggak? Saya udah katakan tadi, seseorang yang sudah melakukan proses pidana itu mempunyai hak. Ya, kalau dibilang benar, ya dia benar saja, memang dilindungi undang-undang kok. Undang-undang mengamanatkan bisa mengajukan PK kembali, mengajukan PK. Makanya PK di atas PK saya bilang kan. Nanti ada novum baru lagi, ajukan PK lagi. Tinggal tergantung sistem peradilannya nanti. Apa hakimnya itu menerima PK-nya atau bagaimana itu nanti. Tapi kalau dikatakan bisa mengajukan, bisa. Otto bisa mengajukannya, Jessica bisa memohonkan tuh dengan novum-novum yang muncul yang baru ya. Jangan novum itu aja gitu loh. Sehingga hakim kan akan melihat loh ini novumnya mana. Untuk persyaratan mengajukan PK itu harus berbeda novumnya dengan konstruksi peristiwa yang terjadi gitu loh, untuk menguatkan bahwa memang betul Jessica tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu.